Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita memulai pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Baik. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan nikmat sehat semua ya. Kita sekarang akan belajar tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi ini, Indonesia merupakan suatu negara dengan kepulauan besar di dunia. Hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang positif untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang maju tentunya ya. Namun hal tersebut masih banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Nah, dengan itu kita perlu untuk mempelajari penguatan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia seperti ini. Kita hari ini akan belajar dengan metode diskusi dengan 4 kelompok besar, di mana itu jumlah siswa di kelas ini kan ada 36 siswa ya. Nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu ada 9 orang. Jadi satu kelompok itu 9 orang ya. Kalian bisa pilih dengan sesuka hati kalian. Tapi dengan catatan dicampur ya, cowok dan ceweknya dicampur biar adil, biar gak cuma pilih yang pinter-pinter gitu. Dan ya, kelompok kali ini terdiri dari 2 pemateri, 2 penjawab, dan 1 notulen. Untuk sisanya yang 4 orang itu bisa membantu yang lainnya. Tolong kalian membentuk kelompoknya dan duduk bersama dengan kelompoknya ya. Ibu siapkan materinya dulu. Nah, di sini sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan menjelaskan secara sekilas dulu mengenai pengertian ekonomi maritim terlebih dahulu. Tolong disimak dengan baik-baik. Pengertian ekonomi maritim. Ekonomi maritim adalah suatu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Jadi, kegiatan ekonomi maritim di sini berkaitan dengan transportasi laut dan industri dan jasa yang berkaitan. Lalu bedanya dengan ekonomi kelautan itu apa? Ekonomi kelautan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pantai atau pesisir dan laut yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa untuk menciptakan suatu barang atau jasa. Lanjut. Sektor dalam ekonomi maritim di Indonesia ini ada 3, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari. Yang pertama yaitu sektor pelayaran. Kondisi pelayaran Indonesia merupakan suatu negara dengan kepulauan besar. Namun, kondisi pelayarannya bisa dikatakan kurang maksimal karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai dan juga karena sistem pelabuhan di Indonesia juga harus diperbaiki. Namun, bukan hanya 2 hal tersebut yang menjadikan kondisi pelayaran di Indonesia itu kurang maksimal, yaitu juga karena SDM-nya yang kurang
kurang maksimal. Jadi SDM-nya di sini harus terus ditingkatkan. Yang kedua yaitu sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah melakukan gerakan makan ikan dengan tujuan dan harapan agar terjadi peningkatan secara konsisten dalam sektor perikanan ini, dan juga menjadikan suatu popularitas ikan ini menjadi suatu makanan di Indonesia. Yang ketiga yaitu sektor pariwisata bahari. Jika sektor pariwisata bahari di Indonesia ini bisa dimaksimalkan, tentunya akan menimbulkan suatu dampak positif bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu dengan merekrut tenaga kerja baru dan juga menambah devisa negara. Salah satu contoh pariwisata bahari di Indonesia yaitu contohnya Raja Ampat di Papua, dan masih banyak lainnya ya. Namun sektor pariwisata bahari di Indonesia masih kurang dimaksimalkan. Itu tiga sektor tersebut memiliki tantangan masing-masing yang harus kita hadapi. Selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Ada 4, yaitu meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Yang kedua yaitu perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan industri maritim. Yang ketiga yaitu menyediakan lahan khusus untuk pengembangan industri ekonomi maritim. Yang keempat yaitu mengembangkan pengolahan ikan. Nah, itu saja sekilas tentang materi hari ini ya. Karena kan tema kita ini ada 2, yaitu penguatan ekonomi maritim dan penguatan ekonomi agrikultural di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang ekonomi maritim, dan untuk ekonomi agrikultural di Indonesia kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung ke kegiatan inti kita, yaitu pembelajaran dengan diskusi. Kalian kan sudah berkumpul dengan kelompoknya. Ibu di sini akan membagikan submateri yang akan kalian bahas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Tolong didiskusikan dengan baik ya, dan kerjasama kelompok itu juga perlu. Tujuan menggunakan metode diskusi ini agar kalian itu terlatih untuk bekerja sama, gotong royong, dan kalian bisa nantinya toleransi dalam perbedaan pendapat. Kalian untuk materi penunjang kalian bisa mencari referensi dari buku paket dan LKS kalian, dan juga dari internet melalui HP kalian yang sudah ibu suruh bawa kemarin. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ibu rasa cukup ya untuk diskusinya. Sekarang Ibu akan langsung ke presentasi. Ibu akan memilih secara acak kelompok yang akan maju. Nanti akan bergantian. Dan untuk kelompok lain silakan catat materi dari kelompok yang maju dengan baik, yang nantinya itu akan dikumpulkan ke ibu sebagai penilaian pribadi. Dan juga untuk tugas notulen silakan ditulis dan disimak baik-baik juga, dimana nanti hasil dari notulen tersebut akan juga dikumpulkan sebagai nilai kelompok. Sekarang kita mulai ya untuk presentasinya.
Tolong kelompok 3 dulu, kelompok 3 silakan maju. Nanti untuk kelompok lain, selain kalian bertugas menyimak dan menulis, kalian jika masih belum ada yang paham dengan penjelasan yang pemateri yang maju, silahkan untuk bertanya. Silahkan kelompok 3 untuk presentasi. Baik, kelompok 3 Ibu rasa sudah cukup baik ya. Sebagai kelompok pertama biasalah masih kurang cukup maksimal. Sekarang kelompok 1, karena kelompok ini dari tadi cukup serius dalam proses diskusinya, silahkan maju. Ya, karena semua kelompok sudah maju dan Ibu nilai kalian sudah mampu untuk melakukan diskusi dan juga presentasi. Kalian sudah cukup bagus performanya. Jadi sekarang Ibu pilih dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan apa yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini. Tolong yang namanya Imam itu, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Cukup bagus ya pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Ada yang ingin bertanya mungkin tentang materi ini ya, gak boleh yang lain. Baik, tidak ada. Berarti kalian sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Karena pembelajar dan ya, tolong hasil pekerjaan kalian yang notulen juga tolong dikumpulkan ke depan. Ibu itu akan nilai ya untuk pertemuan kita kali ini. Ibu rasa pertemuan kita kali ini cukup. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, dan juga terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan lancar secara bersama-sama. Dan Ibu nilai pembelajaran kali ini cukup bagus. Semoga kedepannya akan terus meningkat. Terakhir dari Ibu, cintai alam dan cintai lingkungan kita. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Kita ketemu minggu depan dengan materi ekonomi agrikultural di Indonesia. Tolong dipelajari dan dipersiapkan baik-baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.